Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Semoga kalian baik-baik saja ya di rumah. Nah, senang sekali Bapak bisa berjumpa lagi dengan kalian. Tentunya kita akan meneruskan ya pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kali ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga Allah memudahkan kegiatan pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman warhimni bisolihin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu menggali dan memaparkan informasi penting teks sejarah melalui peta pikiran. Anak-anakku sekalian, informasi teks dapat digali dengan cara yang pertama yaitu membaca keseluruhan teks dengan cermat. Yang kedua, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks. Nah, sebelumnya apakah kalian tahu teks narasi? Teks narasi merupakan jenis teks atau bacaan yang menjelaskan suatu peristiwa dan memiliki urutan waktu. Adapun teks narasi sejarah, teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Cerita sejarah tersebut disajikan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Melalui teks narasi sejarah, kita dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana cara memahami teks narasi sejarah? Untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah, kita dapat mencermati dan menggali isi teks dengan berbagai cara, antara lain yaitu yang pertama, menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan isi teks. Oke. Kemudian yang kedua yaitu mengelompokkan informasi-informasi penting dari teks menggunakan kata tanya 5W1H. Adik Simba, masih ingat apa itu 5W plus 1H? Yuk, ada yang tahu? Ya, betul, dari what atau apa ya, untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks. Oke, kemudian W yang kedua apa? Yaitu where, di mana ya. Nah, untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Oke, yang ketiga apa? Oke, when, kapan ya. Untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. Setelah itu apa coba? Betul, who artinya siapa. Untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi dalam teks. Kemudian 5-nya apa? W-nya yap, why, mengapa. Untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa dalam teks. Yang terakhir H-nya apa? Betul, how, bagaimana. Nah, bagaimana ini untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Ingat ya, itu anak-anak 5W plus 1H. Selanjutnya masuk ke contoh soal dan pembahasan. Silakan anak-anakku sekalian, kalian simak ya. Nah, di sini Bapak akan tampilkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada peta pikiran ya, menggunakan aspek pertanyaan apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Ingat ya, 5W1H. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan menggali teks narasi ya dengan menggunakan aspek pertanyaan. Mari kita lihat dulu contohnya seperti apa. Yuk, perhatikan dulu ya anak-anakku sekalian. Oke, kita cari satu-satu ya aspek pertanyaannya. Yang pertama yaitu apa. Nah, apa yang dimaksud dengan
proklamasi kemerdekaan? Nah, itu bisa jadi pertanyaan ya. Boleh kalian langsung tulis jawabannya ya. Peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Itu contohnya ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa? Mengapa terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, itu ya bisa kalian lihat karena peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Kemudian yang ketiga, di mana proklamasi kemerdekaan? Nah, itu ya bisa kalian lihat di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kemudian pertanyaan yang keempat, kapan terjadinya proklamasi kemerdekaan? Nah, itu pada siapa yang tahu? 17 Agustus 1945. Next, aspek yang selanjutnya pertanyaannya siapa? Siapa yang memproklamasikan kemerdekaan? Ya betul, Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian yang terakhir aspek bagaimana kondisi ataupun proklamasi kemerdekaan itu dilaksanakan? Itu ada di paragraf terakhir. Ya, bisa kalian lihat ya. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Nah, keenam, informasi penting yang sudah kita cari tahu kalian masukkan ke peta pikiran ya. Seperti misalkan tadi apa, langsung jawabannya mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kalian masukkan ke dalam peta pikiran tersebut sesuai dengan aspek pertanyaan tadi. Nah, setelah peta konsepnya kalian sudah tersusun, kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf. Kita simak ya baik-baik penjelasan dari Bapak. Nah, kalian langsung saja tulis dari aspek apa sampai terakhir yaitu bagaimana. Kalau disusun yang rapi seperti ini ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia karena peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Acara dimulai pada pukul 10 ya dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Nah, anak-anakku sekalian, jadi disusun menjadi sebuah paragraf ya dari keenam aspek yang sudah kita temukan di teks yang proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya nih untuk tugasnya silakan kalian perhatikan teks yang Bapak akan tampilkan di sini. Nanti kalian cari tahu ya kembali bagaimana menemukannya atau menggali informasinya melalui apa tadi peta pikiran yaitu aspek pertanyaan-pertanyaan apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Setelah itu kembangkan menjadi sebuah paragraf dengan memperhatikan kata baku dan kalimat efektifnya. Kalau sudah seperti biasa silakan kalian kirim ke nomor Bapak. Oke anak-anakku sekalian, I think that's all. Thank you for attention. See you next time. Ikan hiu muter-muter. See you later. Tetap semangat, terus belajar.